Hai, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, ceria, dan semangat selalu. Perkenalkan, nama gue Faras, dan pada siang hari ini kita akan ngebahas tentang video edukasi kita yang keempat mengenai ikterus atau jaundice pada anak-anak. Untuk video kali ini mungkin agak sedikit klinis dan memang ditujukan untuk teman-teman kita di dunia kesehatan yang mudah-mudahan juga bisa nambah pengetahuan buat kita yang orang awam untuk mengetahui penyakit kuning pada anak-anak atau penyakit kuning pada orang dewasa pada umumnya. Dan mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. So, here we are and let's get started. Menurut definisinya, ikterus atau dalam bahasa Inggris disebut jaundice merupakan suatu warna kekuningan pada sklera mata, kulit maupun mukosa yang diakibatkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah atau kita sebut dengan hiperbilirubinemia, yang kemudian peningkatan kadar bilirubin dalam darah ini akan mengakibatkan perpindahan atau peningkatan kadar bilirubin dalam ekstraseluler yang memanifestasikan warna kuning dalam tubuh kita. Yang kemudian peningkatan kadar bilirubin dalam darah ini akan mengakibatkan perpindahan atau peningkatan kadar bilirubin dalam ekstraseluler yang memanifestasikan warna kuning dalam tubuh kita. Pada dasarnya, ikterus atau penyakit kuning bukan merupakan suatu penyakit primer, melainkan suatu manifestasi atau gejala klinis yang disebabkan oleh suatu penyakit tertentu yang harus dicari tahu penyebabnya. Pada keadaan normalnya atau pada nilai normalnya, kadar bilirubin dalam darah itu berkisar kurang dari 1 mg per desiliter atau sekitar 17 mmol per liter. Nah, apabila kadar bilirubin dalam darah sudah mencapai angka 1,8 mg per desiliter atau sekitar 30 mmol per liter, akan mengakibatkan manifestasi klinis ikterik yang nyata pada pasien. Menurut sumber yang saya baca, terdapat hubungan antara peningkatan kadar bilirubin dalam darah terhadap manifestasi klinis ikterik pada bagian-bagian tubuh tertentu yang menandakan setiap peningkatan kadar bilirubin dalam darah akan terjadi peningkatan warna kuning dari mulai ke bagian kepala sampai bagian telapak kaki, di mana pada bagian kepala, apabila terjadi manifestasi klinis warna kuning pada bagian kepala atau ikterik, itu sudah menandakan bahwa ada peningkatan 5 mg per desiliter pada bilirubin dalam darah. Dan apabila sudah mencapai abdomen, maka artinya bilirubin dalam darah sudah mencapai angka 15 mg per desiliter, dan apabila sudah sampai ke bagian telapak kaki, maka angka bilirubin dalam darah sudah mencapai 20 mg per desiliter. Menurut kausanya, ikterik dibagi dua, yaitu ikterik et causa bilirubin indirect dan ikterik et causa bilirubin direct. Nah, ternyata terdapat perbedaan manifestasi warna antara ikterik yang disebabkan oleh bilirubin indirect dan ikterik yang disebabkan oleh bilirubin direct. Ikterik yang disebabkan oleh bilirubin indirect atau bilirubin tak terkonjugasi akan memanifestasikan warna kuning muda atau oranye, sedangkan ikterik yang disebabkan oleh bilirubin terkonjugasi atau bilirubin direct akan memanifestasikan warna kuning kehijauan. Nah, kondisi ikterik ini akan sama persis atau mirip dengan kondisi fisiologis yang disebut dengan karotenemia atau pseudoikterik yang biasanya terjadi akibat pengkonsumsian makanan-makanan yang tinggi karoten seperti wortel, yang dapat dibedakan apabila tidak terdapat warna kuning pada sklera pada mata, hanya pada bagian kulit maupun mukosa saja. Dan kondisi karotenemi bukan merupakan suatu kondisi yang patologis maupun membahayakan, karena sebenarnya hanya terjadi perubahan warna akibat pengkonsumsian tinggi karoten saja dan akan menghilang apabila konsumsi karoten diturunkan atau dihilangkan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kondisi ikterik itu disebabkan karena peningkatan kadar bilirubin dalam darah yang berawal dari pemecah sel darah merah yang nanti akan melewati suatu mekanisme tertentu yang berakhir pada kondisi pewarnaan feses maupun urin. Nanti saya akan jelaskan melalui kertas ini. Oke, kita akan pelan-pelan dimulai dari sel darah merah. Kita akan pakai warna merah. Sini kelihatan? Ini ada sel darah merah, umurnya kurang lebih 100 sampai 120 hari. Nah, pada kondisi fisiologis dia akan pecah untuk meregenerasi pada kondisi sel darah merah yang baru, atau dalam kondisi hemolisis patologis akibat suatu penyakit tertentu dia akan pecah. Dan seperti yang kita tahu bahwa sel darah merah terkandung hemoglobin di dalamnya. Hemoglobin itu dibagi dua, hem dan globin. Nah, globin nanti itu akan terdegradasi menjadi asam amino, sedangkan hem ini berperan dalam kondisi patologis ikterus. Kondisi patologis yang mengakibatkan kondisi hemolisis pada sel darah merah, contohnya pada kondisi pasien thalassemia atau kondisi AIH atau hemolisis autoimun anemia, yang nantinya sel darah merah akan didegradasi pada sistem retikuloendotelia yang tadi sudah saya jelaskan dibagi dua, ada hem dan globin. Nah, hem ini nanti akan
diurai menjadi 3 komponen, yaitu karbon monoksida, Fe, dan biliverdin. Oke, HEM akan mengalami reaksi oksidasi melalui katalisis enzim mikrosom, oksigenase yang akan terurai menjadi 3 tadi, biliverdin, karbon monoksida, satu lagi adalah besi. Jadi dalam sel darah merah kita itu mengandung besi. Lalu biliverdin itu merupakan suatu pigmen merah yang nantinya akan direduksi oleh biliverdin reduktase menjadi pigmen bilirubin. Nah, ternyata biliverdin itu bukan saja disebabkan oleh pemecahan dari HEM, tapi 20% diantaranya itu diakibatkan oleh pemecahan dari bagian atau komponen non-HEM. Contohnya adalah mioglobin dan juga sitokrom. Kemudian biliverdin yang sudah berubah atau tereduksi menjadi bilirubin, ini merupakan bilirubin unconjugated atau bilirubin indirect yang bersifat lipofilik atau suka terhadap lemak atau hidrofobik yang banyak terdapat di jaringan. Nah, bilirubin ini akan dibawa ke hepar untuk dilakukan konjugasi, mekanisme konjugasi yang dibawa oleh suatu protein bernama albumin, karena bilirubin indirect tidak mampu berjalan sendiri di darah karena darah mengandung cairan atau air, sedangkan bilirubin indirect merupakan hidrofobik. Jadi dia harus nebeng atau menumpang pada protein albumin. Nanti di hepar dia akan mengalami konjugasi dengan asam UDP transferase glukoronil menjadi bilirubin direct atau conjugated yang bersifat hidrofilik. Nah, karena bersifat hidrofilik, jadi dia sudah bisa larut dalam air yang nanti akan disalurkan melalui sistem biliar atau sistem saluran empedu. Nah, setelah bilirubin direct sudah masuk ke saluran empedu, kemudian saluran empedu akan terhubung ke bagian usus, dan di sana terdapat flora normal atau bakteri normal dalam usus yang akan mengubah bilirubin direct menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen itu sebagian akan tetap menjadi urobilinogen dan sebagian akan berubah menjadi stercobilinogen. Nah, stercobilinogen akan berubah menjadi stercobilin yang nantinya akan memberikan warna kecoklatan atau kekuningan pada feses kita. Sedangkan urobilinogen akan berubah menjadi urobilin melalui reaksi oksidasi yang akan memberi warna kuning pada urin kita. Jadi itu sejarah bagaimana pewarnaan dari feses dan urin kita mengapa berwarna kuning atau warna kuning kecoklatan. Oke, sekian dulu video edukasi kesehatan kita yang pertama atau jilid pertama tentang ikterik ini. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua atau part 2 membahas tentang ikterus fisiologis dan ikterus patologis yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit, dan nanti kita akan lanjutkan kembali, dan mudah-mudahan kalian semua senang dan bermanfaat videonya. Jangan lupa di like dan subscribe dan komen untuk
masukan-masukan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.